بارك عليه وعلى آله طيبا يا دوا العيان استقنا Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa senang saya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya, serta hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Jami An-Nur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat wassalam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju keterangan, dan kita mudah-mudahan sebagai umatnya mendapat Rasulullah SAW kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberi persingkat waktu, kami selaku pembicara akan membacakan acara susunan acara. Yang pertama bukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tiga pembacaan maulid yang akan dibawakan
yang insyaallah dibawakan oleh Hadroh Mustaqim Hidayah Mustaqim. Yang keempat, sambutan 5 Mau'idul Hasanah. Yang keenam, doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah pembukaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kajian selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Dede Firdaus PA Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masyaAllah. Allahumma shalli ala Muhammad. ومن
Aku dan Bapak diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-Rahman alam al-Quran khalaqal insan alam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bersyukur masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi rangkaian acara demi acara sholat subuh berjamaah kita, sholat subuh berjamaah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wasyukurillah, hari ini kita memperingati Maulud, bukan Maulud dari Maulud Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita Ahmad Pasyaban Besar Haji Setiawan ini. Mudah-mudahan terdoakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga di sini guru ngaji kita, Guru Tahsin, ya, Guru Tahsin kita, Al-Ustaz Al-Mubarak, Ustaz Abdul Hajid Aksasi, Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan sehat. Juga dihadiri antara ulama dengan umaroh. Kalau ulama dengan umaroh sinergis, alhamdulillah. Walaupun terlibat menurut hukum, alhamdulillah bisa hadir Pak Lurah yang diwakili oleh Kepala Seksi Bidang Bank, yaitu Bapak Mahendro, anggota kita. Selamat datang Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa juga. Dan dihadiri pula oleh organisasi di lingkungan kita, yaitu Forum Komunikasi Masjid Semalakasari, yang diwakili oleh Bapak Suedi, nama masalah Pak Suedi, hadir di sini dari Forum Komunikasi Masjid Semalakasari, ya Bu, Pak. Juga di sini hadir pula yang bertanggung jawab tentang lingkungan, Pak RW, Pak RFDA, hadir pula di sini Pak Soleh di tengah kita, serta dari Forum 3 Masjid. Alhamdulillah wasyukurillah, ya kan, Masjid Jibul Amanah, Masjid Muhajirin, ya, berapa Pak Parta yang hadir di sini, wakil Masjid Jibul Amanah, ya, Pak Parta, selamat datang dengan pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agar lebih semangat, saya ulang lagi salamnya ya. Yang jawab semoga panjang umur, melimpah rezekinya, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua DKI Haji Anur, para ustadz, para tokoh agama, masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul pagi hari ini di Masjid Anur dalam keadaan tak kurang apapun. Salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengurus serta para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi 1443 Hijriah ini, karena tanpa persiapan yang matang tak mungkin bisa ada kembali acara Maulid Nabi ini. Pada kesempatan kali ini saya berharap mari kita ikuti kegiatan Maulid Nabi ini secara khusyuk agar segala hirup nafas yang kita hirup dan keluarkan menjadi amal ibadah. Serta yang kedua, mari kita ramaikan lagi, kita makmurkan lagi, serta kita ajak lagi para anak-anak, para remaja untuk dapat mengaji dan sholat di masyarakat kita cinta ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Eman, setelah masa pandemi kemarin kita tidak diperbolehkan untuk dapat sholat berjamaah di masjid. Untuk sholat pun kita masih menjaga jarak, saf kita masih menjaga jarak. Untuk kedepannya dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi ini, mari kita sama-sama makmurkan kembali masjid-masjid yang ada di wilayah Malakasari ini.
para warga yang ada di Malakasari ini dapat pulih kembali. Karena saya lihat semenjak tadi pagi banyaknya, sejak pagi tadi dini hari sudah berkumpul anak-anak, para remaja, bapak dan ibu. Di sini saya lihat sudah bagus, sangat guyup. Karena masih pagi, dini hari sudah dapat berkumpul semua, dapat kembali meramaikan, memakmurkan masjid kita tinggal ini. Semoga kedepannya dapat terus berlanjut, dapat terus istiqomah untuk dapat memakmurkan masjid-masjid yang ada di wilayah kita. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang kata, harap dimaafkan karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Manajer selaku waktu dari Kelurahan Malakasari untuk acara yang selanjutnya yang akan nanti yaitu acara audio bersama yang akan disampaikan Amun Ustaz Adi Bawah MPDI Majelis Tempat. Kami persilakan kepada Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati rekan-rekan Masjid An-Nur dan jajarannya, para pengurus RT RW di Kelurahan Malakasari, kemudian juga yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, dan juga alim, ulama, kiai, tuan guru, asatidz yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan dan kami hormati. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di pagi ini. Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka kalimat yang paling penting, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian masih kuat duduk ya, dari jam 4. Sekarang sudah jam 6, kurang lebih sudah 2 jam, insyaallah. Alhamdulillah masih kuat juga duduk menyimak rangkaian acara dari pertama sampai sekarang. Mudah-mudahan duduknya kita di sini
pegelnya kita di sini, ngantuknya kita di sini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan. Tentunya semua harapan-harapan kita Allah kabulkan insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi bana wa nabiyyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana hari ini atau di bulan ini lahir sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan sebagai idol, sebagai idola bagi kita semua, sebagai pemimpin di pemerintahan, idola entrepreneur, idola, semua idola seharusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini anak-anak muda, para remaja banyak mengidolakan artis-artis Korea, ya, K-pop, TikTokan dan sebagainya. Bisa jadi artis-artis itu gak kenal kita, dan bukan bisa jadi mereka emang gak kenal kita, tapi kita yang mengidolakan mereka terkadang. Tapi kita lupa ada manusia yang belum bertemu dengan kita, belum pernah mengenal kita, tapi dia cinta sama kita, mendoakan kita, bahkan menjadi syafaat bagi kita agar kita bisa berkumpul di surganya Allah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku Islam, kalau kita mengaku beriman, wajib kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Artinya iman kepada Rasul merupakan bagian kecintaan kita terhadap Islam itu sendiri. Gak mungkin orang cinta sama Islam kalau gak cinta sama Nabi-Nya. Gak mungkin orang Islam oke, syariat no. Ada orang mungkin sekarang ya, Islamnya oke tapi syariatnya no. Gak bisa dipisahkan Islam dengan syariat. Gak bisa dipisahkan. Kalau Islam sudah bicara Islam, kita bicara akidah, bicara syariat, dan bicara akhlak. Maka tiga-tiganya gak bisa dipisahkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dibacakan oleh poin tadi di surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka ada kewajiban kita terhadap Rasul. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bertemu dengan kita saja sudah cinta dengan kita, sudah mendoakan kita. Bahkan di akhir ayatnya apa yang keluar dari ucapan Rasulullah, bukan hartaku, bukan keluargaku, bukan tahtaku, tapi umatku. Siapa umat itu? Umat Rasulullah itu kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kullu umatin yadkhulul jannah. Semua umat itu masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Kita semua ingin masuk surga. Amin. Karena tujuan kita yang paling akhir adalah surga. Orang Islam itu meyakini bahwa ada surga dan neraka. Yakin orang Islam. Cuma terkadang keyakinan itu bisa hilang karena hawa nafsu. Oleh karenanya, bagaimana implementasi kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, bahwa Nabi itu sebagai pemimpin umat. Nabi itu sebagai pemimpin umat. Kalau dikatakan pemimpin, dalam Quran itu dikatakan pemimpin itu ada 3 macam. Pertama ada al-imam.
Ya. Imam. Yang kedua ada khalifah. Yang ketiga ada amirul mukminin. Imam ini diposisikan oleh Nabi Ibrahim. Imam artinya ada makmum. Maka Rasulullah sebagai imam, maka ada makmumnya. Kita berharap bisa jadi makmumnya Rasulullah SAW. Kemudian kedua khalifah. Khalifah itu artinya yang mendorong, yang ada di belakang. Maka Rasulullah sebagai pendorong, sebagai motivator kepada kita bahwa suatu saat nanti kita bisa bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah al-amirul mukminin yang dipakai gelar ini oleh Umar bin Khattab. Amir artinya yang menerima perintah, bahwa pemimpin itu yang menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulullah. Maka apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah meyakini, membenarkan apa yang dibawa kabar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membawa kabar bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kalau orang mengatakan semua agama sama di mata Tuhan, orang Islam pasti menolak kalimat itu. Kenapa? Karena bagi orang Islam, agama yang paling baik adalah agama Islam. Jelas di surah Ali Imran, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Maka orang Islam jangan mau dikatakan agama kita sama dengan agama yang lain. Karena agama kita agama paling baik, agama kita agama paling mulia. Syariat kita syariat yang paling baik, yang paling mengerti kondisi kita. Maka Islam artinya adalah selamat. Orang yang beragama Islam menjalankan syariat Islam, insya Allah diselamatkan, tidak hanya di dunia, tapi insya Allah sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa refleksinya ketika kita meyakini, membenarkan bahwa Islam ini adalah agama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Refleksinya adalah al-iman bih, mengimaninya. Maka kalimat iman ini mudah diucapkan, tapi sangat sulit sekali dan mungkin berat dilaksanakan. Iman artinya kita percaya dengan apa yang dikabarkan Rasul. Kemudian juga diikrarkan dengan lisan. Yang paling penting adalah diamalkan dalam bentuk amal perbuatan. Maka refleksi dari keyakinan kita kepada Rasul bahwa Islam adalah agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mengimaninya. Kemudian apa yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah? Refleksinya adalah ta'atuhu fima amar. Yang kedua adalah mentaatinya terhadap apa yang jadi perintahnya. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, melarang, ada perintahnya, ada larangannya. Lewat apa kita tahu larangan dan perintah Rasul? Tentunya lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa refleksinya? Al-mahabbatu bih, mencintai Rasul. Kalau orang sudah cinta, pasti ada kalimat taat. Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita taat dengan perintah-perintah Allah. Kalau kita cinta dengan Nabi, pasti kita taat dengan perintah-perintah Nabi. Jangan sampai kita mengganggu. Setiap Rabiul Awal kita maulidan. Hampir tiap pekan acara maulid di mana-mana, maulid di mana-mana. Tapi bulan itu saja kecintaan kita kepada Rasul. Di bulan maulid saja kecintaan kepada Rasul. Di bulan-bulan lain lupa salawatnya. Di bulan-bulan lain lupa sunah-sunahnya. Cinta kepada Rasul, memuliakan Rasul, berselawat kepada Rasul tidak hanya di bulan maulid saja, tapi setiap bulan, setiap waktu, setiap saat
kecintaan kita kepada Rasul harus ada, harus tumbuh dengan bentuk salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acara maulid atau maulud pada kesempatan ini bentuk penghargaan, pemuliaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah makhluk yang Allah muliakan dan dimuliakan. Yang menjadi asbab kemuliaan kita ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasul. Kita cek pribadi kita hari ini, sudah berapa yang kita bantu saudara kita? Sudah berapa banyak sholawat kita hari ini? Sudahkah kita meyakini, membenarkan dan mentaati apa yang Rasulullah perintahkan? Apa perintah Rasul? Kalau kita belum mampu untuk tahajudnya, kalau kita belum mampu untuk sholat fajarnya, kalau kita belum mampu untuk subuh berjamaahnya, kalau kita belum mampu untuk sedekahnya, apa yang paling mudah Rasulullah perintahkan? Tabassamu biwajhi akhika shadaqatun, kata Nabi. Senyum bagi saudaramu itu sedekah. Ini perintah Nabi. Yang paling mudah apa? Paling mudah dengan mengikuti sunnah Nabi itu layak serbanna ahadukum. Jangan minum sambil berdiri, jangan minum sambil jalan dan sebagainya. Ini sunnah-sunnah yang kadang kita remehkan. Ya. Baca doa sebelum makan minum, keluar rumah baca doa, sebelum tidur baca doa. Ini sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Jangan mengaku cinta sama Nabi kalau sunnahnya tidak dikerjakan. Jangan mengaku cinta sama Nabi kalau sama tetangga musuhan. Jangan mengaku cinta sama Nabi kalau sama sesama karyawan saling sogok-sogokan, saling jongkok-jongkokan, ya, saling gondok-gondokan. Mana kecintaan kepada Nabi? Artinya ketika kita cinta sama Nabi, berarti ada ketaatan di dalamnya. Taati perintahnya. Ada perintah untuk bersilaturahmi, jangankan perintah. Ada perintah untuk tidak hasad, maka tinggalkan hasad. Kecintaan kepada Nabi menghadirkan ketaatan kita kepada perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga apa? Bentuk cinta, bentuk kewajiban kita kepada Rasul. Ijtinabu fi manah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Apa refleksinya? Ta'zimnya, mengagungkan. Kalau kita bisa mengagungkan keagungan Rasul, maka kita pasti tidak berani mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasul. Kenapa orang berani berbuat zalim? Kenapa orang berani berbuat jahat? Karena tidak ada yang dibesarkan dalam jiwanya, karena tidak ada yang ditakuti dalam dirinya. Berani berbuat maksiat karena merasa tidak ada yang mengawasi. Berani berbuat zalim, berani mengambil hak orang lain, berani menghakimi orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena merasa tidak ada yang agung, sehingga dirinya lebih merasa lebih besar, dirinya merasa sombong. Padahal ada yang agung, ada yang mulia, tapi tidak pernah merasa mulia dirinya. Rasulullah SAW. Maka ketika ada rasa takut dari larangan-larangan yang Rasulullah SAW perintahkan supaya kita menjauhi larangannya, di situ ada at-ta'zim wal khuf, ada rasa takut dan membesarkan. Kita membesarkan kebesaran Rasulullah, timbul kecintaan kepada Rasul. Kita takut akan perintah apa larangan-larangan Allah, kita takut akan larangan-larangan Rasul, maka timbul kebesaran Allah dan Rasul. Rasul melarang jangan berzina. Rasul melarang, Allah melarang jangan minum khamar. Cuman kadang-kadang manusia itu kalau ada tulisan jangan bikin penasaran. Jangan tengok ke kiri, tengok juga, ya kan? Jangan, kalimat jangan itu menimbulkan penasaran. Coba kalau kita lagi di jalan, ada tulisan jangan tengok ke kiri, pasti kita penasaran dengan ada apa sih di sana? Bikin penasaran. Kalau Allah
kalimatnya la, banyak sekali di Quran kalimat la tanha. Kalau Nabi mengatakan la tadrub, ya, kalimat jangan. Kalau pemikir-pemikir barat ubah kalimat jangan itu dengan kalimat yang lain, itu sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Karena Islam itu menggunakan kalimat jangan. La tadrub, jangan marah. Wala jangan. La tasrobanna, jangan minum. Kan begitu. Ada kalimat-kalimat la yadkhulul jannah, dan tidaklah masuk surga orang yang ada sedikit kesombongan di dalam jiwa. Maka mulai hari ini ketika ada larangan maka tinggalkan. Maka hidup seorang muslim itu mudah sekali. Mudah. Apa yang mudah? Pertama, ketika ada perintah kerjakan. Ketika ada larangan tinggalkan. Ketika ada takdir yang menimpa kita maka imani. Mudah. Insya Allah hidup kita tidak akan galau. Hidup kita tidak akan pusing. Bagaimana nanti bagaimana urusan dan sebagainya. Insya Allah selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, pasti berikut rezekinya. Pasti berikut rezeki. Maka meninggalkan apa yang Rasul larang ini akan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir bentuk kewajiban kita kepada Rasul adalah la na'budu illa bima syara'ani. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ibadah itu harus ada contohnya, ibadah itu harus ada tuntunannya. Maka dua syarat ibadah diterima oleh Allah. Pertama al-ikhlas, yang kedua ittiba. Ya. Pertama ikhlas, bersih hatinya, suci jiwanya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian. Ini ikhlas. Ya. Jadi tidak usah bangga dengan pujian, tidak usah sakit hati dengan cacian. Karena pujian ini adalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang beriman itu tidak terbang ketika dipuji, tidak terbang ketika dicaci. Kenapa? Karena menyadari kalau pujian itu milik Allah. Tidak usah bangga ketika dipuji, tidak usah juga sakit hati ketika dicaci. Kita ini makhluk biasa. Rasulullah SAW maksum, sudah dijaga oleh Allah, sudah jelas pasti masuk surga. Yang dimuliakan oleh Allah masih dicaci, masih dimaki kan? Dimaki, bahkan diancam. Rasulullah, sekelas Rasulullah yang sudah pasti diampuni dosanya, jelas surganya, apalagi sekelas kita, Bapak-Ibu sekalian, yang belum tentu posisi surganya, yang belum tentu amal baiknya, yang belum tentu amal solehnya, ingin dipuji terus, ingin baik terus, berkaca sama Rasul. Sekelas Rasul saja banyak pujiannya, banyak caciannya, tapi Rasulullah selama dirinya yang dicaci, selama dirinya yang dihina, Rasulullah gak pernah balas. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW berjalan ke Taif, dilempari Rasulullah oleh penduduk Taif pada saat itu, berdarah pelipis Rasulullah. Turun malaikat gunung, ya Rasulullah, irfa yadak, angkat tanganmu, akan kutimpakan gunung itu kepada mereka yang telah menghina, akan kutimpakan gunung itu mereka yang telah melecehkan. Apa kata Nabi? Fa innahu la ya'lamu. Jangan, dia tuh belum tahu mulianya Nabi. Ya Allah, mulianya Nabi. Coba bandingkan dengan kita. Ada tetangga sebelah ngomongin kita aja naik darahnya luar biasa. Ada orang ngomongin kita, kejelekan kita marahnya luar biasa. Padahal diri kita. Tapi Rasul itu kalau dirinya pribadinya yang dilecehkan gak ngaruh. Tapi hati-hati,
ketika Islam sudah direndahkan, ketika Islam sudah dihinakan, ketika Islam sudah dilecehkan, angkat pedang tandanya kita perang. Kita pun harus demikian seharusnya. Jangan ketika Islam dilecehkan, syariat diolok-olokkan, cuek aja, ngerasa nggak ada keterkaitan dengan Islam ini. Biarin aja. Tapi dirinya ketika dihina, dilecehkan, marahnya luar biasa, sampai dan sebagainya. Ini terbalik dalam Islam ini. Justru ketika kita direndahkan, orang biasa saja. Tapi ketika Islam yang direndahkan, tidak ada kata ampun. Karena Islam adalah agama kita, Islam adalah tauhid kita. Orang Islam itu selalu menyadari bahwa keikhlasan itu harus tertanam di dalam jiwa, karena ini syarat diterimanya ibadah. Yang kedua apa? Al-ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Lewat siapa? Lewat para sahabat, lewat hadis-hadisnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai alim ulama, sampai kita sekarang. Ada yang kita contoh, ada yang kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, kalau kita tidak mencontoh Nabi, siapa yang kita contoh? Kalau kita tidak melihat Rasul sebagai suri tauladan kita, apakah lakum fi Rasulillah uswah al-hasanah, uswah kita, hasanah kita, suri tauladan kita, siapa kita mencontoh? Dan ada contoh yang paling baik untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah itu apa? Manusia yang sempurna fisiknya, sempurna ilmunya, sempurna semuanya. Rasulullah SAW. Maka kita wajib mencontoh perilaku Rasul. Maka apa bukti refleksinya ketika kita beribadah dengan syariat-syariat Rasul? Al-ihya as-sunnah, berarti ihya Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Jangan hanya puasa Senin Kamisnya saja, tapi ucapannya tidak terjaga. Jangan hanya tahajudnya, Masya Allah, tiap hari, tiap malam, tapi ucapan terhadap tetangganya menyakitkan. Puasanya Senin Kamis ditambah ayam ubek, disambah puasa-puasa yang lain, tapi dengki irinya luar biasa kepada saudara. Cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah. Yang paling mudah adalah dengan cara saling bermuamalah dengan cara yang baik. Bermuamalah dengan cara yang baik, bermasyarakat dengan cara yang baik, bertetangga dengan cara yang baik, berkeluarga dengan cara yang baik. Itu sunnah yang Nabi contoh. Jangan terlalu luas sampai ke masyarakat, di keluarga saja. Kalau kita masih suka bentak-bentak, marah-marah, caci maki anggota keluarga kita, di mana bukti cinta kita kepada Nabi? Katanya maulid, memuliakan Nabi, baca sholawat, sallallahu alaihi Nabi dan sebagainya, tapi anaknya dimarahin tanpa ampun, berlebihan, suami istri bertengkarnya luar biasa. Ya. Di mana kecintaan kita kepada Nabi? Nabi itu Masya Allah tidak pernah marah, ya, kecuali marah-marah yang dalam hal-hal tertentu. Dalam keluarga kita, Masya Allah, ini keluarga ini benteng yang paling terakhir. Hancur keluarganya, hancur lagi. Hancur keluarganya, rusak lagi. Hancur ibunya, hancur lagi. Kenapa? Karena pendidikan pertama yang ada di keluarga. Rasul mencontohkan bagaimana menjadi pendidik yang baik. Bahkan Rasul sebelum berdakwah secara terang-terangan, siapa yang didakwahi? Keluarganya. Rasul itu manusia yang paling dihormati. Bahkan gelar Al-Amin itu didapat sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul di usia 40. Kenapa? Mulia, akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Kapan Rasul itu dibenci? Kapan Rasul itu tidak disukai? Rasul
tidak disukai ketika menyampaikan kebenaran. Jadi Rasul itu dibenci, dicaci, dimaki ketika menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran itu? Agama. Maka jangan kaget kalau kita menyampaikan kebenaran dibilang sok suci. Jangan kaget kalau kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dibilang sok tahu, baru kemarin ngaji aja udah sok ngajak-ngajak orang. Baru kemarin belajar kasih aja udah sok ingetin, gitu kan? Jangan kaget, karena memang ketika mengajak kebaikan pasti ada tolakan-tolakan di situ. Kenapa? Rasul pun demikian. Bahkan ketika Rasul mengatakan, berdiri Rasul di atas bukit itu mengatakan, apakah kalian percaya kalau di belakang ini ada musuh yang datang? Amantu, aku percaya kepadamu ya amin. Maksudnya orang yang dipercaya alamin. Apakah kalian datang akan ada musuh yang datang? Kita percaya. Tapi ketika Rasul mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku adalah utusan Allah, kalau aku adalah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk memimpin kalian ke jalan yang benar? Apa jawabannya? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Berubah kepercayaan itu menjadi kedengkian, berubah kecintaan itu menjadi kebencian yang luar biasa. Bahkan bukan hanya dari orang-orang kafir Quraisy, tapi dari kalangan keluarganya, pamannya, saudaranya membencinya. Kenapa? Karena ada perintah untuk disampaikan terkait jalan kebenaran. Maka teruslah berdakwah menyampaikan kebaikan, abaikan cibiran-cibiran orang yang terkadang menghambat kita untuk menyampaikan kebaikan. Tapi tentunya sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Terkadang niatnya baik tapi caranya salah, sehingga menghadirkan orang. Maka yang benar itu sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Maka menghidupkan sunnah ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi. Memuliakan Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tasdiqu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ijtinabu ma nahaa wa la na'budu illa bima syara'a. Itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi dan punya kewajiban tersebut kepada Nabi? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam jiwa Rasul ada uswah al-hasanah, ada pribadi, ada akhlak yang mulia yang harus kita ikuti. Kepada siapa perintah uswatun hasanah itu untuk diikuti? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqarraba. Pertama, orang yang harapannya tertumbuh kepada Allah. Berharap kepada manusia berujung kekecewaan. Tapi harapan kita tertumbuh kepada Allah, insya Allah berujung kepada kebahagiaan. Karena kita menyadari bisa jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah, atau bisa jadi yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Karena Allah yang tahu masa depan kita, Allah yang tahu besok akan terjadi apa kepada kita. Maka rumus kita adalah bagaimana kita, harapan kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pembisnis ahli dalam membuat planning, orang caranya begini, lupa bahwa yang menentukan rencana ini, yang menentukan hasil ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus beres antara urusan dunia dengan urusan akhirat, antara rencana dunia dengan keterkaitan kita dengan Allah. Bekerja maksimal, berencana maksimal, berdoa maksimal, dan juga beribadah maksimal supaya tidak muncul kesombongan. Karena kalau kerja terus lupa sama ibadah dan doa, pasti muncul kesombongan. Ibadah terus, doa terus, nggak kerja, ya kelaparan. Ya harus seimbang. Kerja oke, ibadah juga. Kemudian bentuk
Uswah hasanah dengan apa? Wal yaumil akhir, yaitu orang yang meyakini bahwa ada hari akhir setelah hari ini, bahwa ada perkara yang gaib yang harus kita imani. Surga itu gaib, neraka itu gaib, malaikat itu gaib, ya. Takdir itu gaib, tidak bisa dilihat. Maka kita harus beriman dengan yang gaib, bahkan beriman dengan hari akhir. Maka kalau kita cinta sama Nabi, ikuti apa yang Nabi perintahkan, yaitu salah satunya apa? Mengimani tentang sesuatu yang gaib. Dan yang ketiga apa? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Lewat apa? Lewat Rasulullah, yaitu memperbanyak sholat. Bahkan salah satu adab dalam berdoa itu tidak langsung minta, ya Allah ampuni dosa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di situ ada adabnya. Lewat siapa kita berdoa? Lewat Rasulullah. Maka baca sholawat sebelumnya. Supaya apa? Supaya sampai doa kita lewat manusia yang Allah cintai, lewat kekasihnya Allah Rasulullah SAW. Maka kecintaan ini kepada Rasul kita buktikan, kita implementasikan, kita realisasikan dalam amal perbuatan. Yuk, mulai hari ini kita harus cinta kepada Nabi, cinta kepada syariatnya, cinta kepada Islam, cinta kepada syariat. Jangan dipisah, karena Islam dengan syariat tidak bisa dipisahkan, Nabi dengan syafaat juga tidak dipisahkan. Kalau kita cinta sama Nabi, ingin dapat syafaat Rasul, banyakin sholawat. Kapan sholawat itu? Tidak hanya hari Jumat saja, kapan saja, di mana saja, asal jangan di tempat-tempat yang kotor. Maka itu adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di pagi ini yang penuh berkah, sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membarik di umat di kuburiha. Ya Allah, berkahi umatmu di waktu paginya. Allah berikan keberkahan kepada kita. Keberkahan yang dimaksud adalah bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan kita, menjadi lebih baik akhlak kita, lebih menjadi tertutur dan sopan santun ucapan kita, perilaku kita yang kita contoh adalah Rasulullah. Jangan sampai kita cinta sama Rasul tapi kita tidak mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Cinta kepada Rasul tidak hanya di bulan Ramadan saja, bulan apa saja, kapan saja, di mana saja, kecintaan kita kepada Rasul tidak boleh putus sehingga kita bisa bersama Rasulullah SAW. Kemudian akhlak yang baik adalah Rasulullah sebagai contohnya. Maka untuk mendapatkan akhlak yang baik sebagai suri tauladan, kita harus berharap, dan harapan kita hanya tumbuh kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingat, berharap itu kepada Allah. Bekerja mungkin kita manusia bosnya, tapi yang menggaji kita, yang menggaji kita adalah Allah. Bos kita itu hanya wasilah sampainya rezeki kepada kita. Kita sakit, mungkin sembuhnya lewat wasilah dokter, tapi yang menyembuhkan kita bukan dokter. Dokter hanya wasilah, kita bisa sembuh karena kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada yang baik mendekatkan kita kepada Allah, bahwa hidup kita, mati kita ini hanya untuk Allah. Dan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Rasulullah dengan banyak bersolawat, ini adalah bentuk harapan, kecintaan, dan zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah setengah 7, karena tadi dibisikin setengah 7 sudah. Alhamdulillah pas setengah 7 lebih dikit ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kesehatan kepada yang sakit, kelapangan kepada yang sempit, dan kemudahan kepada yang sedang diberi kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Kebenaran datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, kehilapan
silakan katakan pribadi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian mau melaksanakan yang seperti mengenai habis jawab jadi untuk acara selanjutnya yang untuk mengangkat Ustaz Abdul Hamid Aksesi Abdul Depan kami persilakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Takbir. Takbir. Salawat. Iya, masuk YouTube. Nah, takbir. Adro takbir kencang. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Takbir. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pak Budi, salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, 2, 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah.